Halo, selamat siang, sahabat Merdeka. Selamat datang di Live Ruang Finansial. Kembali lagi bersama saya Rifa Yusya. Tema kita pada siang hari ini yaitu tren investasi kripto dan NFT. Nah, teman-teman, mohon maaf tadi live-nya sempat terputus ya, padahal kita tadi lagi berbincang-bincang bersama CEO Indodax, Pak Oskar Darmawan. Ini Indodax sudah join ya. Mohon maaf Bapak, tadi sempat terputus live-nya. Sahabat Merdeka, buat yang ketinggalan, kita sekarang temanya itu tren investasi kripto dan NFT. Halo, Halo ya. Pak, ya mohon Sorry maaf tadi Bapak. sepertinya Iya terputus ada ya. gangguan. Iya, lanjut Gak lagi apa-apa. bisa Pak. Tadi Ya, kita jadi lagi kalau kita bahas, bicara Squid Game ya tadi Squid iya Game token tadi ya. koin Squid Kalau Games kita ya. bicara Squid Game token itu kan diperdagangkan juga di tempat yang nggak jelas ya. Pada akhirnya karena tempatnya juga semua orang bisa mendaftarkan tokennya, semua orang bisa membuat tokennya, akhirnya yang terjadi kabur itu developernya. Begitu developernya kabur, sehingga harga tokennya sekarang hancur, benar-benar hancur. Oleh karena itu sangat disarankan untuk para trader aset kripto yang baru mulai untuk membelinya di tempat perdagangan yang diatur oleh pemerintah. Ya, salah satunya di Indodax. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, Pak, nih kalau tadi ya Pak saya baca dari teman-teman itu ada yang nanya soal staking Pak. Nah, uh, kalau di Indodax sendiri ini kapan pemulainya? Terus juga saya mau tanya sebenarnya kalau untuk investasi itu lebih baiknya untuk trading atau jangka panjang saja Pak? Kalau saya pribadi, saya lebih tipe yang jangka panjang. Ya, tapi ada juga orang-orang ada orang yang rezekinya di trading, ada orang yang rezekinya di jangka panjang. Ya, tentu setiap orang beda-beda. Ya. Kalau kita bicara mengenai staking, di Indodax sendiri kita lagi berusaha untuk menghadirkan feature itu untuk para trader kita. Ditunggu aja. Oke, baik. Ditunggu ya, teman-teman. Ini banyak nih yang bertanya di sini ya semuanya. Nah, baik Pak, kalau misalnya tadi Pak bilang kan untuk jangka panjang itu sebenarnya ada waktu idealnya nggak sih Pak? Kalau ada, itu berapa dan bagaimana perhitungannya? Pasti kan di sini teman-teman ingin return-nya tinggi ya Pak ya. Bisa dijelaskan Sebenarnya, Pak? ya, kalau kita bicara return tinggi di kripto ya, sebenarnya paling ideal itu kripto itu investasinya minimal sekitar 3 tahun. Itu yang paling ideal. Kenapa? Karena kita harus tahu uh, siklus terbesar daripada kripto itu terjadi di halving. Halving itu sebenarnya terjadi malah 4 tahun. Sehingga masa ideal menunggu 3 hingga 4 tahun. Ya. Kalau Oke, kita tiga bisa sampai menunggu momen, kita bisa menunggu momen itu, nanti bisa mendapatkan harga terbaik, harga beli terbaik dan harga jual terbaik. Karena itu Oke, biasanya baik. adalah tren paling besar di dunia kripto, yaitu halving Bitcoin, di mana supply Bitcoin terpotong setengahnya, ya, sehingga membuat efek pergerakan harga yang sangat luar biasa. Oke, baik. Nah Pak, kalau tipsnya ini Pak untuk para investor pemula apa Pak? Bisa dibagikan nih Pak? Tips yang paling pertama tentunya saya sangat menyarankan untuk para investor itu menggunakan uang dingin ya. Jadi jangan sampai para investor karena tahu semangat kripto akhirnya pinjam uang untuk trading. Oh, Karena kita harus tahu kalau kita pinjam uang atau uang panas untuk trading, itu psikologinya di market akan berbeda. Karena kita punya psikologi untuk segera secepat mungkin uangnya harus kembali ke kita. Sehingga ada saat-saat di mana pada saat harganya belum tepat untuk dijual, sudah keburu dijual duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terlalu sering termakan FOMO. Ya. Kadang-kadang semua orang di sekitar kita beli token ini, seperti contoh kemarin Squid Game, atau sekarang tren NFT ya, semua orang beli NFT. Nah, tapi kita harus tahu kadang-kadang tren seperti itu terjadi sangat pendek, benar-benar sangat pendek. Dan saya bisa melihat NFT ini sesuatu yang berbahaya sih sekarang, karena sebenarnya NFT itu baru ada nilainya pada saat ada pembeli berikutnya. Sehingga kalau misalnya kita asal ikut-ikutan beli NFT tanpa tahu kita bisa menjualnya lagi atau enggak, yang terjadi bakalan uang itu akan hilang, benar-benar jadi seperti abu. benar-benar rugi jadinya ya Pak ya. Oke, baik. Benar-benar rugi, Nah, jadi nggak bernilai sama sekali gitu. Nah, Pak tadi ngomong-ngomong soal NFT, terus lagi hit soal Gozali nih Pak, sampai muncul koin Lord Gozali. Nah, tiba-tiba harganya juga langsung turun drastis. Itu gimana Pak terkait Bapak dan pendapat Bapak soal fenomena ini nih Pak? Saya berpendapat bahwa NFT zaman sekarang ini adalah tren hype sesaat. Ya, ini sama seperti zaman di mana semua orang membuat lukisan rame-rame, kemudian semua menjadi pelukis.
Ya. Iya. Kemudian orang buru-buru membeli, oh ini lukisan ini yang bagus, lukisan ini bisa dijual lagi. Nggak beda dengan seperti itu. Ya. Kalau emang Anda penggemar barang digital, lukisan, dan Anda benar-benar yakin yang Anda beli itu Anda sukai, ya nggak ada salahnya. Tapi menurut saya pribadi, NFT sebelum adanya Metaverse, sebelum Metaverse benar-benar berjalan, NFT itu cuma akan menjadi hype aja. Jadi akan sangat uh, baik kalau orang berhati-hati dengan brand NFT Oke. ini. Karena NFT ini mirip seperti prosedur jual beli lukisan. Jadi kita membeli lukisan seharga $1.000, kemudian kita cari pembeli berikutnya untuk dijual di harga 1.100. Yang jadi problem adalah apabila lukisan yang kita beli itu tidak ada yang mau beli. Jadi lukisan $1.000 itu waktu kita jual, bahkan $100 pun nggak laku. Nah, kalau itu terjadi, itu artinya uang Anda benar-benar hilang. Karena kita harus tahu, ini benar-benar seperti beli lukisan. Anda benar-benar cuma membeli kenikmatan melihat lukisan itu. Merasa mempunyai lukisan itu. Jadi untuk tren NFT saya sangat menyarankan untuk trader di Indonesia berhati-hati. Kecuali Anda memang benar-benar penggemar lukisan digital yang Anda beli. Kecuali sekali lagi kalau metaverse sudah berjalan, NFT akan berbeda karena NFT akan bisa benar-benar berfungsi pada saat itu. Tapi saat Oke, ini platform metaverse sendiri belum mature. belum. Nah, iya Pak, terkait dengan pernyataan Bapak Presiden Jokowi juga ya Pak bulan Desember lalu bilang kalau kita going to metaverse gitu kan. Nah, kalau Bapak melihatnya sendiri bagaimana Pak kondisi Indonesia saat ini? Kan tadi Bapak bilang tren NFT ini bergantung sama metaverse ya Pak ya. Analisisnya Kalau bagaimana? saya Kalau menurut saya pribadi, kalau tentang metaverse ini masih yang sangat baru ya. Karena platform Hmm. metaverse sendiri kan belum ada yang benar-benar berkembang dan monopoli market. Kita harus tahu kalau kita bicara pasar teknologi itu punya kecenderungan untuk selalu menuju ke arah monopoli. Itu artinya selalu ada single platform yang akan dipakai oleh sebagian besar orang, dan platform itulah yang bakal benar-benar mempunyai value. Nah, metaverse sendiri saat ini teknologi masih sangat kasar, sangat rough, sehingga saya kira masih sangat baru sih metaverse. Masih belum belum benar-benar kelihatan siapa yang bakal memimpin di bidang ini, dan belum benar-benar kelihatan mana yang teknologi mana yang akan dipakai oleh kebanyakan orang. Tapi saya percaya dengan metaverse. Oke, baik-baik. Nah, Pak, lalu ini saya juga ingin bertanya, Pak, terkait efek metaverse di dunia kripto itu sendiri bagaimana? Tadi kan NFT ya, Pak? Efek metaverse di dunia kripto ini sangat menarik ya, karena di dunia kripto sendiri ada banyak platform yang berusaha menjadi uh, penguasa metaverse gitu ya. Nah, akhirnya token-token yang berhubungan dengan metaverse inilah yang kemudian harganya naik cukup tinggi ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa belum ada pemenangnya nih. Jadi kita nggak tahu nih nanti siapa yang bakal platformnya benar-benar menguasai dunia metaverse ini. Karena biasanya yang terjadi adalah yang pemenangnya harganya akan makin luar biasa, akan sangat dewasa seperti Bitcoin sekarang ini. Tapi apabila yang platform yang gagal diterima market, itu ada kemungkinan harganya akan hilang. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Lalu, saya juga ingin bertanya ini, Pak. Beberapa waktu lalu ya, Pak, ya, sempat ada pendapat yang menyatakan bahwa NFT ini tidak sejalan dengan carbon trading ini, Pak. Nah, ini bisa dijelaskan, Pak, sedangkan kripto sebaliknya gitu. Terkait hal ini bagaimana nih? NFT Karena tidak sejalan dengan carbon trading ya. Ini satu uh, hal yang menarik ya. Karena kita iya. harus tahu kalau kita bicara carbon trading ya, itu kan lebih sifatnya sebagai fungible token. Kalau kita mentokenisasi karbon ya, kita bicara mentokenisasi karbon, itu kita akan membuat karbon itu menjadi sebuah token. Ya. Nah, karbon yang mau ditradingkan kan uh, metrik karbon yang cukup banyak dan sama spesifikasinya. Karena itu yang bakal dijual belikan di market. Nah, kalau kita bicara token karbon di NFT kan, memang jadi nggak tepat, akan berseberangan. Kenapa? Karena spesifikasinya semua karbon itu sama. Kalau misalnya kita NFT kan, uh, bakal berapa banyak NFT itu yang mau dijual belikan. Saya kira emang betul sih kalau kita bicara tokenisasi karbon, seharusnya arahnya fungible token, bukan bukan non fungible token atau NFT. Nah, oke, baik. Fungible token ya, Pak. Berarti di sini teknologi kripto itu sendiri disebut bisa mendowngrade emisi karbon sendiri itu emisi karbon Pak. Nah, mendukung Indonesia mencapai net zero emission.
Pendapat Bapak Yes. soal ini bagaimana, Pak? Saya sangat setuju. Kita harus tahu Indonesia itu salah satu negara di dunia yang punya potensi sangat besar di bidang karbon. Dan menurut saya pribadi, kalau emang Indonesia melewatkan momen karbon ini sangat sayang sekali. Karena kita punya negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, kita punya berbagai hal yang bisa dikelola dari karbon ini. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai mengtokenkan karbon, itu akan jadi sangat menarik karena itu akan membuat karbon-karbon kita yang sesuai spesifikasi bisa diperjualbelikan dengan lebih mudah di dunia internasional. Jadi saya sangat mendukung tentunya. Oke, Dan itu baik. akan mengarah kepada net zero emission nanti pada akhirnya. Iya, benar-benar. Berarti nanti terkait hal ini, Pak, apakah nanti tren kripto itu malah akan lebih tinggi dibanding NFT yang nanti akan menurun, Pak? Soalnya kan kita juga bisa dibilang di sini Indonesia sendiri kan mendukung net zero emission ya, Pak? Kalau menurut saya pribadi, NFT itu tidak akan benar-benar menghilang. Sama. NFT dan Hmm. token itu akan paralel jalannya. Tapi kita harus tahu, NFT itu pendekatannya lebih kayak jual beli lukisan, jual beli barang seni, jual beli sesuatu yang benar-benar digital dalam arti barang. Ya, sedangkan kalau kita bicara konsep kripto, konsep token, konsep blockchain itu kita bicara mengenai uh, membuat suatu barang yang spesifikasi sama, kemudian ditransaksikan. Jadi pendekatannya memang beda. Mana yang lebih besar, saya rasa uh, akan akhir itu akan jauh lebih besar ya. Karena kalau kita, ini kan seperti kita membandingkan uh, jual beli saham, ditambah jual beli komoditas, ditambah jual beli semua semua jenis fungible dibandingkan dengan jual beli lukisan di dunia. Ya, kan komparasinya seperti itu kalau di dunia offline. Ya, Iya. jadi saya kira ini nggak apple to apple sih Iya. pembandingannya. Oh, oke, baik. Tapi Baik. keduanya akan tetap jalan beriringan. Baik sih. Nah, Pak, tadi ngomong-ngomong soal NFT ini, Pak. Tadi Bapak juga bahas soal seniman ya, Pak, ya, yang menjual lewat NFT. Kalau untuk para seniman seperti itu, Pak, Bapak bisa ada rekomendasi nggak sih, Pak, dijualnya di marketplace mana gitu, Pak? Saya kira kalau kita bicara mengenai NFT ya, NFT itu paling baik untuk dijual ke tempat yang mempunyai buyer terbanyak. Jadi kalau kita bicara NFT tentunya akan lebih baik untuk dijual di tempat NFT yang internasional. Kenapa? Ini sama seperti, karena kita bicara seperti lukisan ya. Kalau kita punya lukisan bagus, di mana tempat kita jual? Pastinya di galeri lukisan yang internasional. Kenapa? Karena bayarnya ngumpulnya di situ. NFT itu problemnya bukan membuatnya. NFT itu problemnya bayarnya Pembelinya ya, Pak? dan pembelinya. Kalau penjualnya banyak, semua orang bisa gambar, semua orang bisa membuat karya seni, karena kita adalah makhluk yang artistik kan, manusia pada dasarnya. Nah, tapi yang problem adalah menemukan buyer yang tertarik dengan lukisan Anda. Nah, oleh karena itu saya lebih menyarankan uh, marketplace NFT di internasional karena transaksinya semua dalam kripto kok, bukan dalam rupiah. Kalau kita bicara NFT, semua dalam Ethereum kebanyakan. Ya, jadi akan lebih lebih mudah untuk menjual dan mendapatkan uang dari karya seni kita di market internasional karena sama-sama pada akhirnya transaksinya bukan rupiah. Iya, benar. Iya, kan ini iya dengan Ethereum ya, Pak. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Ethereum sendiri, itu kan per 18 Januari lalu itu harganya turun ya, Pak ya. Nah, saran Bapak untuk para investor ini seperti apa, Pak? Saran saya untuk para investor yang uh, sangat tertarik dengan kripto ya, setiap Ethereum turun itu momen yang baik untuk beli sih. Momen yang baik untuk membeli. Kenapa? Iya. Karena kita harus tahu Ethereum itu salah satu kripto yang mempunyai ekosistem terlengkap. Memang secara teknologi nggak bisa dibantah, Ethereum itu agak susah bersaing dengan sistem TLT. TLT itu seperti Solana ya. Karena secara kecepatan TLT akan lebih cepat dari Ethereum. Tapi secara ekosistem saat ini Ethereum jauh lebih besar dibandingkan TLT lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat prospek ke depan dan Ethereum itu kan sedang melengkapi pertumbuhan uh, fase berikutnya di mana Ethereum menjadi POS ya. Pada saat Ethereum menjadi POS itu akan membuat uh, supply dari Ethereum makin terbatas lagi karena supply dibuat limited. Yang sebelumnya Ethereum unlimited menjadi limited. Cuma problemnya Ethereum ini akan keluar uh, jumlah yang di kan kemarin Ethereum sempat di lock tuh supply besarnya seperti lock di blockchain ya. Nah dalam uh,
beberapa bulan ke depan itu supply-nya bakal di-unlock. Nah, itu bakal membanjiri market. Jadi memang ada kemungkinan Ethereum akan turun koreksi sekali lagi sebelum dia naik. Tapi ini momen yang tepat untuk membeli selama setahun 2 tahun ini. Oke, ini mohon tepat teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, Pak, ini saya akan menanyakan pertanyaan dari teman-teman ini ya. Masih ada sedikit waktu. Sebentar ya. Oh, ini banyak sekali pertanyaannya. Saya sampai bingung ini. Banyak sekali. Oke, saya tanya pertanyaan saya dulu ini, Pak. Nah, tadi kalau kita udah banyak berbincang-bincang ini, Pak. Nah, jenis investasi kripto apa, Pak, sebenarnya yang paling banyak diminati masyarakat? Aset digital maksudnya. Kalau kita bicara apa yang paling diminati, Iya. semua pasar kripto sama sih di seluruh dunia, yaitu Bitcoin. Kenapa? Karena kalau secara Bitcoin memang nggak bisa dibantah, dia marketnya paling besar. Karena market cap-nya paling besar sehingga paling liquid. Kalau kita beli Bitcoin berapa rupiah pun saat ini, kita mau jual kembali sangat gampang dibandingkan kripto-kripto lainnya. Jadi memang nggak bisa dibantah, Bitcoin masih menjadi engkongnya kripto saat ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan nih dari lo titik Erik. Bahas soal Velo, kenapa turun drastis dari 19.000 ke 1.000? Nih, mungkin banyak yang ingin tahu. Ya, kalau kita bicara token-token yang non-mainstream ya, seperti Iya. Velo atau apapun itu, kita harus tahu itu adalah token-token yang sifatnya kita sebutnya sebagai alternate coin. Ya. Koin-koin yang memiliki market cap jauh di bawah uh, uh, 10 top market cap. Nah, kalau market cap-nya dia kecil, secara otomatis pergerakan harganya akan lebih liar. Kalau market cap kecil, otomatis dia harga naik turunnya akan lebih liar. Khususnya pada saat market tidak lagi percaya dengan project-nya, mereka menjual tokennya, harganya bisa jatuh, sangat jatuh. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk para trader pemula untuk membeli token itu di top 10 coin market cap aja. Kan ada cukup banyak tuh, top 10 coin market cap. Kenapa? Karena itu market cap-nya jauh lebih mature, lebih liquid. Karena kalau kita mau beli yang seperti yang lain-lainnya, memang kalau nanti naik, naiknya banyak. Tapi kalau turun juga nggak kira-kira turunnya. Karena sekali lagi itu demand supply yang sangat berpengaruh di sini. Oke, oke, baik. Baik. Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari koin meme seperti Baby Doge, Saitama, dan Kishu, apakah ada potensi untuk listing ke Indonesia? Kalau dari Indodax, kita sangat melihat demand dan dari Indonesia. Kalau memang demand Indonesia besar, komunitas kita ingin token itu ada di Indodax, ya kita akan listing. Tapi sekali lagi, saat ini kita baru dua ya, yang koin meme yang kita listing. Satu adalah Dogecoin, satu Shiba Inu. Ya. Itu karena kita ngelihat demand di internasional maupun di Indonesia sangat-sangat besar. Tapi Iya, untuk iya. yang token-token lain seperti Baby Doge dan lain sebagainya saat ini masih relatif kecil. Ya. Kita nggak mau kalau kita melisting suatu token yang kayak kurang lebih tidak ada peminatnya, nanti akhirnya orang yang beli nggak bisa jual. Gitu. Kita ingin memastikan setiap orang yang trading di Indodax itu punya potensi untuk dapat untung. Gitu. Kita ingin semua orang kalau bisa di Indodax profit. Oke. Profit ya Pak kalau bisa. Nah, ini ada lagi nih Pak. Banyak yang nanya nih, kalau ATT itu gimana Pak? Nah, apakah kemarin harganya 20.000, sekarang harganya tinggal 200? Wah. Ya, makanya itu yang tadi saya bilang, kalau token-token alternate coin yang seperti itu harganya bakal liar ya, benar-benar liar. Karena itu murni demand supply, nggak ada yang bisa ngendalin harga. Ya. Makanya kalau emang kita nggak siap dengan resiko naik turun seperti itu, ya, termasuk itu 20.000 jadi 200 tuh, ya kan? Nah, lain contohnya 200 bisa jadi 20.000 lagi. Itu kan resikonya ngeri banget. Nah, potensi keuntungan kerugiannya bisa dibayangkan kan. Ya, saya jadi ingat token Dogecoin tuh dulu seperti itu loh. Harga Dogecoin dulu nggak sampai 100 rupiah, tiba-tiba naik jadi 15.000 misalnya. Itu kan token-token yang bisa dikatakan punya resiko kenaikan keturunannya sangat besar. Makanya kalau memang nggak siap dengan resiko turunnya, belinya Bitcoin dan Ethereum aja. Karena itu relatif lebih aman. Tapi kalau memang Oke. Anda penggemar roller coaster ya silakan. Gitu. Iya, benar. Nah, Pak, lalu ini ada pertanyaan lagi dari Teddy underscore Dinova. Kalau BTT fixnya kapan swap ke USDT, lalu apakah bisa mundur lagi nih, Pak? Nah, kalau dari kita untuk BTT ya, BTT itu token yang sangat unik sih, karena secara developernya mereka mengubah
tokennya menjadi fraksi desimal yang sangat kecil, benar-benar kecil. Sehingga untuk transaksinya jadi agak susah. Makanya beberapa exchange di Indonesia yang resmi di Bapepti pun baru saja mendelisting BTT. Karena tiba-tiba tokennya dibuat menjadi terlalu kecil sehingga sistem perdagangan matching engine-nya susah untuk mengikuti. Ya, mungkin untuk BTT ini kasus yang agak beda ya, karena kasusnya dari developernya sendiri yang istilahnya melakukan split gitu. Splitnya yang sebelumnya nilai sudah kecil banget di split. Ya secara value memang yang pegang BTT nggak akan turun. Tapi secara exchange trading engine yang menjalankan kita jadi kesulitan. Makanya banyak exchange yang sekarang mulai mendelisting BTT karena secara teknologi agak susah untuk diikuti. Oke, Kalau baik. dari Indodax kita masih wait and see, kita tunggu aja pengumumannya. Oke, ditunggu teman-teman. Baik. Nah, Pak, tadi sebelum kita live terputus ya, Pak, kita sempat bahas sedikit soal stacking, Pak. Nah, ini kedepannya apakah Indodax nanti ada sistem stacking yang include langsung ke aplikasinya? Tentunya kalau dari Indodax kita pengen ke stacking ya. Kita lagi mengembangkan beberapa feature, tapi terus terang saat ini fokus daripada Indodax adalah kita ingin memperbesar transaksi per second daripada Indodax. Karena kita ingin sistem likuiditas, sistem perdagangan di Indodax itu bisa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi kita lagi mengupgrade seluruh sistem kita mengupgrade seluruh software kita, sehingga nanti pada saat nanti harga Bitcoin kembali naik tinggi sekali, Indodax sistemnya akan stabil, tidak down sama sekali. Nah, ini fokus utama kita sekarang, yaitu membuat dan memastikan uptime seluruh sistem kita itu 100%. Nah, baru kemudian kita akan mengerjakan feature-feature lainnya. Tapi staking sudah masuk dalam pipeline kami, dan ditunggu aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini untuk teman-teman, terima kasih ya yang sudah join live kita pada siang hari ini. Untuk satu pertanyaan penutup ini, Pak. Saya mau balik lagi ke NFT ini. Banyak, Pak, sampai-sampai yang jual ya, Pak ya, foto KTP-nya itu ya, Pak. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak, terkait mengapa fenomena ini bisa terjadi dan tipsnya untuk masyarakat Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Ini yang makanya yang perlu diperjelas ya. NFT itu kan menjual lukisan. Dan yang kita jual itu lukisan, hak lukisan atas yang kita buat. Jadi kalau misalnya Anda menjual foto KTP dan diri Anda sendiri di dalam lukisan itu, Anda harus tahu yang sebenarnya Anda jual adalah foto Anda dan diri Anda di dalam bentuk digital. Sehingga orang berhak untuk menggunakan foto dan KTP itu. Tapi kita harus tahu kalau kita bicara undang-undang pidana, undang-undang ITE, pada saat nanti foto dan KTP itu dipakai oleh tindak pidana kejahatan, jadi Anda menjadi salah satu penyuplai dari kejahatan itu. Ya. Jadi ada baiknya berhati-hati karena jangan sampai gara-gara Anda ikut-ikutan tren NFT, Anda upload foto dan pegang KTP, ujung-ujungnya dia dianggap terlibat dalam suatu kejahatan yang terjadi. Misalnya foto dan KTP Anda dipakai untuk membuat account di mana, kemudian menerima dana tampungan yang dari money laundry. Nah, itu kan sudah mengatur tentang tindak pidana money laundry pasif itu. Hukumannya bisa sampai 15 tahun. Ya, ini kan sangat mengerikan sebenarnya. Jadi ada banyak untuk para penggiat NFT untuk melihat dulu apa yang Anda jual itu benar-benar berhak untuk Anda jual, dan apa yang Anda jual itu benar-benar tidak beresiko buat Anda. Oke, teman-teman nih diingat ya, jangan sampai kita jadi pelaku kejahatan itu ya, Pak ya. Kalau kita lakukan itu. Karena Nah, yang itu kita jual ini foto diri yang bisa dipakai untuk ini ya, untuk buat account dan jadi sebagainya itu korban sebenarnya. juga kita ya. Betul. Korban dan pelaku, baik. Oke. Nah, ini teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih ya. Nanti mungkin kita akan bisa sambung live-nya lagi. Ini juga ada yang nanya soal Phoenix nih, Pak. Banyak. Terus kenapa harganya bisa turun dan di Indodax sudah nggak ada koinnya. Mungkin satu lagi nih, Pak. Boleh apa bonus? Ya, Saya fan pribadi juga pengen nggak tahu, apa-apa. Pak. Silakan. Iya. Pertanyaan apa ini? Tadi Vivi nih, Pak. Vidi. Itu kenapa udah nggak ada di koinnya di Indodax? Terus juga udah turun banget. Oke. Kenapa Vidi itu tidak diperdagangkan di Indodax lagi? Karena ada request dari Satgas Waspada Investasi OJK yang menunjukkan surat kepada Indodax untuk meminta mendelisting token VD dan VDX.
Jadi kita harus tahu Indodax itu kan perusahaan di bawah Kementerian Perdagangan Bapepti. Sehingga kita harus mengikuti semua regulasi yang terjadi di Indonesia. Oleh Oke. Satgas Waspada Investasi, PD dan VDX dianggap sudah melakukan tindak ilegal pengumpulan dana dan investment tidak berizin ya, sehingga diminta untuk di delisting ya, karena regulator OJK yang meminta, tentunya Indodax harus mengikuti. Kalau Oke, dari baik. kami pribadi di Indodax nih, kami selalu happy ya untuk memperdagangkan token apapun, tapi kita negara hukum, kita mengikuti aturan yang diminta pemerintah. Oke, benar. Nah, teman-teman tadi banyak yang nanya lagi nih soal BTT AOA, itu semua udah dijawab ya. Nanti teman-teman bisa nonton lagi siaran ulangnya. Nih, masih banyak yang bertanya. Nih, mungkin laporan ya dari masyarakat, sekalian info ke Bapak ini dari Wahyudin Ki. Pak, banyak sekali investasi yang mengatasnamakan Indodax. Nah, mungkin Bapak di sini bisa aware juga ke teman-teman, Pak, supaya hati-hati. Betul, ya ini kita juga salah satu yang berusaha kita atasi nih. Jadi entah kenapa ada sekelompok orang, oknum-oknum yang membuat grup Telegram. Grup Telegram bernama Indodax. Jadi kalau kita lihat di Telegram, ada banyak sekali tuh Indodax yang palsu ya. Nah, perlu diingat untuk teman-teman semua, Indodax Telegram itu cuma @Indodax atau @IndodaxRoom. Indodax ROOM. Selain daripada itu palsu ya. Jadi di grup-grup Telegram palsu itu ada banyak sekali orang membuat kesannya Indodax menawari program investasi dan returnnya bunganya tinggi. Padahal kami tidak pernah sama sekali menawarkan investasi apapun semacam itu. Jadi kalau Anda suatu kali ditawari untuk investasi buka akun di Indodax, kemudian dapat bunga 10% per bulan misalnya, itu sudah pasti itu penipuan. Karena kita ini tempat trading, kita bukan kita bukan pentuyul ya. Kalau bahasa kerennya ya. Jadi kita nggak pernah menawarkan program investasi seperti itu. Ya, dan kalau ada satu kali dikontak oleh Oscar palsu ya, kalau Anda lihat telegramnya bukan @Oscar Darmawan, itu sudah pasti palsu ya. Karena saya melihat ada banyak sekali orang yang berusaha meniru diri saya maupun perusahaan Indodax. Oke, baik teman-teman nih, bisa kita ingat-ingat ya supaya kita tetap hati-hati. Oke, terima kasih Bapak Oscar atas ilmunya. Ini pasti yang hari ini bermanfaat sekali Pak untuk kita semua. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Thank Amin, you. amin. Amin. Terima kasih Pak. Nah teman-teman terima kasih juga yang sudah join. Bisa nanti langsung tanya ke Indodax atau komen di merdeka.com ini ya. Nanti saya akan upload di merdeka.com. Terima kasih Pak Oscar. Sehat selalu Pak. Thank you. Sehat selalu. Salam profit. Salam profit, terima kasih. Halo sahabat Merdeka, terima kasih semua yang sudah join live Uang Finansial pada siang hari ini. Saya Rima Yusya, pamit undur diri. Sampai jumpa.